Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Martayu Halma dari Politeknik GKPN Yogyakarta, jurusan D4 Akuntansi Perpajakan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang proses administrasi wajib pajak. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan landasan hukum, tanda bukti sebagai wajib pajak, serta berbagai proses administrasi yang terkait dengan NPWP. Landasan hukum. Mari kita mulai dengan landasan hukum yang mengatur proses administrasi wajib pajak. Terdapat 3 landasan hukum utama. Pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau yang disingkat UU KUP. Undang-undang ini menjadi payung hukum utama dalam sistem perpajakan Indonesia. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan yang secara spesifik mengatur tentang pendaftaran, perubahan, dan penghapusan NPWP. Peraturan ini memberikan panduan teknis yang lebih detail. Ketiga, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak mengenai tata cara administrasi NPWP. Peraturan ini mengatur prosedur operasional dalam pelaksanaan administrasi NPWP. Setelah memahami landasan hukum, mari kita bahas tanda bukti sebagai wajib pajak. Tanda bukti utama sebagai wajib pajak adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. NPWP ini menjadi identitas resmi wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia. Selain kartu dan nomor NPWP, wajib pajak juga akan menerima surat keterangan terdaftar yang disingkat SKT. SKT ini merupakan bukti resmi bahwa seseorang atau badan telah terdaftar secara resmi di dalam sistem administrasi perpajakan. Selanjutnya, kita akan membahas permohonan perubahan data NPWP. Perubahan data NPWP dapat dilakukan dengan berbagai alasan, seperti perubahan identitas, alamat, status usaha, atau data lainnya yang relevan. Untuk dokumen yang diperlukan disesuaikan dengan data yang akan diubah. Misalnya, jika mengubah identitas maka perlu KTP baru. Jika perubahan usaha maka diperlukan akta perubahan. Prosesnya cukup sederhana. Pertama, ajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak atau melalui DJP online. Kedua, dilakukan verifikasi data oleh petugas. Ketiga, akan diterbitkan SKT yang baru sesuai dengan data yang telah diperbarui. Mari kita bahas penghapusan NPWP untuk orang pribadi. Terdapat 2 alasan utama penghapusan NPWP untuk orang pribadi. Pertama, ketika wajib pajak meninggal dunia. Kedua, ketika wajib pajak tidak lagi berpenghasilan. Misalnya, sudah pensiun dan tidak memiliki usaha lagi. Dokumen yang diperlukan adalah surat keterangan kematian untuk kasus meninggal dunia, atau surat keterangan dan instansi terkait untuk kasus tidak lagi berpenghasilan. Prosesnya dimulai dengan mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak, kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan terakhir akan diterbitkan surat keputusan penghapusan NPWP. Untuk badan usaha, penghapusan NPWP memiliki prosedur yang sedikit berbeda. Alasan penghapusan untuk badan usaha adalah ketika badan tersebut dibubarkan atau tidak beroperasi lagi. Dokumen yang diperlukan melalui akta pembubaran dan surat keterangan dari instansi terkait yang memvalidasi pembubaran tersebut. Prosesnya sama dengan orang pribadi, permohonan ke KPP, kemudian verifikasi data dan dokumen, dan terakhir penerbitan SK penghapusan NPWP. Pencabutan NPWP oleh DJP. Yang menarik untuk dipahami adalah pencabutan NPWP yang dilakukan oleh DJP secara sepihak. Pencabutan ini dilakukan tanpa adanya permohonan dari wajib pajak. Alasannya adalah ketika wajib pajak tidak lagi memenuhi syarat subjektif atau objektif sebagai wajib pajak, prosesnya dimulai dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP, kemudian DJP menetapkan pencabutan NPWP, dan terakhir DJP memberikan pemberitahuan resmi kepada wajib pajak yang bersangkutan. Demikian presentasi saya mengenai proses administrasi wajib pajak. Dari pembahasan tadi kita dapat memahami bahwa sistem administrasi perpajakan memiliki mekanisme yang jelas dan terstruktur. Mulai dari pendaftaran, perubahan data, hingga penghapusan NPWP, semua proses ini diatur dengan landasan hukum yang kuat untuk memastikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.